Teman semua, kita hari ini sedang berada di Polda Metro Jaya bersama Kang Rizal Fadilah. Jauh dari Bandung, setiap minggu harus ke sini gara-gara dilaporkan oleh Jokowi. Dan konon katanya terakhir kemarin ada pernyataan dari Pak Iman Imanuddin yang akhirnya menimbulkan kontroversi ya. Di kalangan termul tapi bukan di kalangan kita. Yang akhirnya ada konferensi pers marah-marah ingin membakar kejaksaan DKI. Nah ini Kang Rizal ke Polda ini ada nggak Kang nanti mau mencoba menanyakan kejelasan terkait dengan B21 atau biarlah itu berlanjut atau malah justru ini sudah sampai surat ke rumah atau gimana Bang Rizal? Ya. Ini Bang Arif ya. Sampai sekarang ya belum ada lah surat ke rumah gitu ya. Jadi P21 itu seharusnya diinformasikan kepada yang bersangkutan dulu kan, itu baru dipublikasikan gitu kan di dalam rangka memberi pengetahuan publik. Tapi sekarang terbalik gitu, kelihatannya kalau publik yang diberitahu gitu kan secara luas kemarin tadi oleh Iman itu kan, Kombes Iman, yang sebenarnya hal itu sebetulnya di luar kompetensi dari penegak hukum, khususnya kapasitas sebagai direktur di sini gitu kan. Udah, jadi ini bukan proses hukum yang benar, ini menjadi proses politik. Gitu. Jadi semacam opini politik yang dibangun oleh penegak hukum. Jadi kalau ini perlu dikoreksi benar ini gitu kan, tentang bagaimana keharusannya. P21 itu kompetensinya ada di kejaksaan, kan, karena surat pelimpahan gitu kan yang dikembalikan gitu kan ke pihak Polda, balik lagi kemudian dianggap cukup lalu mungkin ditetapkan P21. Ini berasumsi gitu kan, seolah-olah dia sudah sangat tahu gitu, baik itu Poldanya sendiri maupun pihak pendukungnya Jokowi kan gitu. Soalnya udah pada tahu lah gitu P21. Iya. Nah begitu P21 yang dimaksud itu belum ada juga, mulai ngamuk-ngamuk tuh gitu. Yang dikiranya semua bisa diatur, dia bisa mengatur kejaksaan, dia bisa mengatur polisi gitu kan, semuanya bisa kita atur. Nggak tahu kan fakta di lapangan kan berbeda. Gitu. Saya kira semua mempertimbangkan juga dari aspek hukum. Gitu. Jadi di sisi saya dan beberapa tersangka yang lain gitu kan, nggak pusing sebenarnya mau P21, P28, P30 gitu kan, itu masalah menyangkut prosedur hukum kan. Itu karena kita sudah siap juga untuk melakukan upaya-upaya perlawanan gitu. Dari awal juga kita sudah tahu bahwa ini cacat gitu nanti. Apa ya? Jadi sejauh ini Bang Rizal Fadilah ya, para termul-termul sekalian ya, belum ada surat yang sampai ke rumah, dan surat itu harus dari Kejaksaan Negeri DKI Jakarta ya, bukan dari Polda Metro Jaya, begitu ya Bang? Bisa diteruskan. Bisa diteruskan. Dan kita juga tidak tahu apakah nanti benar tidak dikembalikan lagi, jangan-jangan nanti dikembalikan lagi kan kita belum tahu juga. Tapi kemarin ada yang menarik begini Bang, setelah P21 itu nggak keluar, termul marah-marah, akhirnya ada narasi baru Bang sekarang. Ada orang besar katanya, yang dekat, dulunya dekat sekali dengan Pak Jokowi, yang berada di balik ini sehingga kasus ini tidak jalan sampai sekarang Bang Rizal Fadilah. Nah narasi ini sekarang muncul. Nah, menurut Bang Rizal ada apa sebenarnya di balik narasi-narasi yang kayak begini, Bang Rizal? Ya, saya kira narasi itu untuk membangun tadi ya opini politik sebenarnya gitu. Ketika mentok-mentok agenda yang dicanangkan, ya pasti dia akan melakukan manuver-manuver. Ya, manuver-manuvernya beragam lah. Ya, seperti yang dulu juga pernah Pak Jokowi sendiri bilang kan, ada orang di belakang mereka gitu, karena nggak ada orang kuatnya nggak mungkin sampai sekarang bertahan. Jadi diukur dengan dirinya, dirinya yang banyak duit, dirinya yang banyak bisa mengatur jaringan, dirinya yang bisa membuat buzzer-buzzer, termul-termul yang
bervariasi gitu kan. Diukur gitu, disamakan dengan kita. Padahal kita mah lurus. Betul. Kita mah tujuannya satu, tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan kan gitu. Gitu. Apapun risikonya, gitu kan, kita kan berjuang berjalan terus kan begitu. Dari sisi kita, jangan dipandang dari sisi mereka gitu. Nah, termasuk tadi orang besar, orang kuat gitu kan, itu pola membuat hantu-hantu. Yang kuat, yang besar mungkin hantu. Iya. Gitu kan. Jadi menghantui mereka karena mereka punya target-target sesuai dengan desain. Desain itu yang dibuat deal, desain itu yang dibuat perekayasaan, gitu. Ternyata nggak sesuai gitu. Makanya tadi ya ngamuk-ngamuk akhirnya gitu kan, bikin-bikinan, buat-buatan, manipulasi dan seterusnya. Dari sisi kita mah nggak pusing tadi ya, Arif ya, jalan terus kita mau apapun gitu kan. Yang penting bahwa kita mewakili publik. Oke. Kita mewakili rakyat, kita mewakili kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri pribadi, kelompok, itu apa kepentingan orang besar, nggak ada itu, gitu kan. Nggak ada punya kepentingan begitu. Yang jelas bahwa kita kepentingan publik dalam konteks tadi kebenaran, kejujuran dan keadilan. Oke. Ya itu yang disampaikan Bang Rizal tadi semakin menegaskan bahwa tidak ada orang besar. Yang ada orang besarnya adalah Jokowi sebenarnya. Karena itu juga membesar-besarkan diri, padahal dia kecil sebenarnya. Kalau kata Bang Egy dulu yang besar aja Allah yang kecil. Benar itu sebenarnya. Dalilnya betul. Dalil benar. Benar dalilnya. Cuma nggak tahu sekarang udah jarang ngomong gitu lagi deh. Bang Rizal, saya menarik ya Bang Rizal ya. Perdebatan soal ijazah palsu atau asli ini kan semakin memanjang, dan saya pikir Bang Rizal dari Januari sampai sekarang Juni, setengah tahun Bang Rizal bolak-balik Polda Bandung kan seharusnya jika orang itu tadi seperti Bang Rizal mementingkan kepentingan publik kan sebenarnya bisa saja tinggal ditunjukkan. Dan justru narasi-narasi yang sekarang disampaikan oleh termul dan banyak termul itu kan menunjukkan bahwa ada orang di balik termul sebenarnya. Ada orang besar di balik kita. Iya. Harusnya kita balik ya. Iya. Karena mereka jumlahnya besar, banyak. Kemudian konferensi pers juga di tempat-tempat yang oke. Nah kalau kita kan di kantin Polda jelas nih. Paling ya es nih, kita mentok es sudah. Nah, kira-kira Bang Rizal, ini sebenarnya kenapa sih Bang Rizal kok kasus ini sampai berlarut-larut setengah tahun loh Bang Rizal? Ya. Setengah tahun. Nggak selesai-selesai, ini kenapa? Ya karena memang ijazahnya nggak ada. Karena ijazahnya palsu. Kalau kita punya keyakinan, kalau ada dan asli, ya dari dulu sudah gampang ditunjukkan, gitu kan, nggak usah pakai bantuan mungkin dari pengacara, bantuan dari kepolisian, bantuan dari termul, ya kan nggak ada kan, gampang sebetulnya. Ini karena nggak ada, harus diada-adakan, gitu, sehingga dugaan masyarakat, dugaan publik, ijazahnya palsu kok, gitu. Inilah juga yang kita lakukan sekarang. Di mana dipalsukannya? Begitu sekarang sudah tahap. Ini tahap kami gitu kan. Sebutnya dengan tim pemburu ijazah palsu kan, gitu. Itu sudah sampai berpikir di mana dibikinnya, gitu. Jadi bukan lagi berpikir palsu asli. Kita sudah lewat itu. Udah lewat itu. Mau teriak apapun Rismon misalnya ya kan, mau teriak apapun misalnya yang lain-lain, itu kan tentang palsu atau palsu asli, buat kita mah nggak pusing. Udah jelas sekarang cari siapa yang bikin palsunya. Nah, itulah pasar pramuka. Makanya kemarin kita laporan ke Bareskrim kan, gitu, ajukan ke Bareskrim tanggal 13 maupun kemarin kan, bukti-bukti tambahan untuk menguatkan bahwa itu ada rangkaian, ada desain proses pembuatan menuju ke pasar pramuka, yang dimana mediumnya Aiman Raharjo. Bang, kemarin di Bareskrim
menyerahkan apa saja Bang? Kalau tadi disebutkan bukti baru yang kemarin bisa diserahkan kepada Barreskrim apa saja dan sejauh mana sekarang prosesnya? Ya, yang tambahan ya, awalnya kita mengajukan 6, gitu kan. Apa saja itu? 6 itu video semua, tiga video, ya videonya Beator Suryadi, ya kan. Yang pertama itu orang yang melempar hubungan antara ijazah palsu dengan pasar pramuka kan. Yang kedua siapa itu Rustam Effendi, ya. Yang ketiga Sri Rajasa. Itu video-videonya semua ngait-ngait gitu berkaitan dengan pasar pramuka gitu kan. Jadi itu ditambah dengan 3 dokumen. Baik, dokumen yang satu adalah ungkapan ataupun berita tentang Mendikti Pak. Siapa Bang tuh? Mendikti itu kan. Iya, orang Jawa Barat lah dia. Ya pokoknya Nasir. Ya, Nasir. Muhammad Nasir. Bentuk Mendikti. Dia mengatakan bahwa dia sudah masuk ke pasar pramuka. Kemudian dia ditawarkan gitu kan oleh orang di pasar pramuka, mau bikin nggak gitu yang palsu. Jadi dari situlah dia mendorong gitu kan untuk segera melakukan pemeriksaan pasar pramuka yang berujung nanti pada penangkapan. Itu 8 yang dinyatakan tersangka, 23 ditangkap. Itu karena awalnya Muhammad Nasir yang timnya itu datang ke pasar pramuka dan ditawar-tawarkan bikin ijazah palsu. Gitu. Itu yang satu. Yang kedua adalah dokumen soal kebakaran pasar pramuka. Ya kan, pasar pramuka itu terbakar gitu. Jadi 2023 ya Bang? terbakarnya 2024. Setelah kita ribut-ribut itu. Bahkan setelah kita siap-siap masuk ke Barreskrim untuk Dumas, TPUA waktu itu. Tiba-tiba kebakaran. Dia orang bilang dibakar kan gitu. Itu juga dokumennya kita sampaikan gitu kan. Nah, yang ketiganya yaitu yang 8 orang yang diproses digerebek itu gitu kan. Jadi itu ada berita-beritanya gitu. Walaupun sampai beritanya baru penggerebekan. Jadi 6 itu dokumen. Nah kemarin kita tambah 3 dokumen. 5 dokumen. Yang pertama adalah soal videonya siapa itu Galgendo ya kan, penasihat spiritual. Bosnya Bang Dul. Penasihat spiritual, saya kira itu juga telah menyampaikan gitu kan tentang Anggit dan Eko Sulistyo gitu ya, dikaitkan Tim Solo. Video kedua Widodo yang awalnya diduga sebagai orang yang penentu dalam hubungan pasar pramuka dengan Pak Iman. Tapi Widodo mengklarifikasi, bukan saya. Tapi 4 orang. Ada David, ada Anggit, ada Muhammad Isnaini, Eko Sulistyo. Jadi pengakuan dari timnya Jokowi sendiri. Kalau tadi penasihat spiritual Jokowi, ini kan jadi orang-orang dalam semuanya. Jadi yang kita angkat ke Barreskrim itu informasi orang dalam gitu kan. Nah, kemudian buku ya, kita laporkan bukunya Donatua Silalahi bahwa ijazah Joko Widodo tidak ada. Dan buku saya juga, publik yakin ijazah Jokowi palsu karena di dalamnya ada berkaitan dengan periksa pasar pramuka gitu. Fokus ke Universitas Pasar Pramuka. Jadi dia dengan begitu sudah banyak yang kita beri input nih pihak Barreskrim, tapi sampai sekarang belum terdengar langkahnya. Seharusnya itu dipanggil ya orang-orang yang sebenarnya kita sebut tuntutan kita juga ada. Nama-nama orang ini yang kita sebut, kita berani menyebut nama itu periksa dong. Itu kadang-kadang ya kepolisian kan seharusnya mudah itu, jangankan nama yang begitu jelas, begitu tegas, yang samar-samar pun dikejar. Itu apalagi ini jelas gitu kan, masa nggak diperiksa, masa nggak dipanggil gitu, yang menuju kepada kita sebut dari 4 orang tadi itu menuju nanti ujungnya kepada Eko Sulistyo sendiri ya intinya. Yang kedua adalah Pratikno gitu kan,
dan yang ketiga Joko Widodo gitu, di samping Pak Iman Raharjo gitu. Saya kira ini orang-orang penentu semua. Lingkaran dalam. Ya itulah, jadi kita mah sudah melangkah ke pasar pramuka gitu, ke pembuat. Jadi tidak diskursus lagi soal asli palsu. Udah, yang bikin palsunya kita kejar. Gitu. Berarti Bang Rizal itu sudah hakul yakin palsu dong kalau kayak begitu Bang. Insya Allah dari informasi tadi, gitu kan, dari rangkaian tadi, dan dari gejala-gejalanya. Misalnya ini 8 orang tertangkap, tapi yang 8 ini proses hukumnya nggak jelas, nggak ada berita-berita. Maksudnya yang di Pasar Pramuka Yang pasar ya? pramuka, kita konteksnya pramuka ini nggak sampai sekarang nama lengkap nggak ada, kita cari di media internet segala macam. Apalagi proses di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ini kan sudah inkrah, nggak ada dan susah. Berarti ada sesuatu, ada misteri di situ yang bisa terkait dengan pembuat dari ijazah Joko Widodo. Oke, menarik Bang Rizal. Jadi tim pemburu ijazah palsu ini sudah melampaui dari apa yang ada di Polda sebenarnya. Kalau di Polda baru sampai tahap kejaksaan. Ini sudah sampai tahap TKP dan pembuat nih. Ngeri juga ya. Jadi Bang Rizal, kita kembali lagi ya coba ya. Iya. Kan prosesnya sekarang berarti ada 2 nih. Yang satu proses Bang Rizal dan kawan-kawan sendiri, yang sekarang ini tinggal Bang Rizal, Bu Kurnia, Rustam, kemudian Pak Roy, Dr. Tifa, ada 5 nih. Karena yang 3 sudah dapat surat dari Pak Jokowi bahwa dimaafkan ya, atau restoratif justice. 5 orang ini sedang berproses dan prosesnya sampai tahap kejaksaan. Kemudian Bang Rizal sendiri juga sedang memproses pasar pramuka. Dari 2 proses ini Bang Rizal, nah secara hukum itu mana yang harusnya lebih dulu dan seperti apa sebenarnya prosesnya ke depan gitu Bang Rizal? Apakah ini masih akan lama lagi atau sebentar lagi akan terungkap? Soal lama atau sebentar ini tergantung pada pergerakannya. Oke. Gitu ya, pada masing-masingnya. Terutama penegak hukum sebenarnya, karena ini masalah menyangkut tentang dugaan penyalahgunaan hukum gitu kan, punya penyimpangan dokumen dan sebagainya lah, masalah hukum. Ini bukan tugas kita sebenarnya, rakyat. Masa rakyat harus melakukan pembuktian yang cari bukti itu penegak hukum. Kita hanya memberikan input kan gitu. Itu yang menyebabkan bisa cepat atau lambat. Bisa diperlambat, bisa dipercepat. Nah, itu faktor kan. Nah, sayang di Indonesia kelihatan walaupun negara ini berdasar hukum gitu kan, negara hukum, tapi kelihatan hukum belum menjadi panglima. Masih panglimanya masih politik. Panglimanya masih politik. Masih politik dan uang. Jadi itu masih menentukan proses maupun putusan-putusan hukum gitu ya. Ini masyarakat udah tahu lah itu. Udah tahu gitu. Jadi itu yang kemudian mengenai status yang tadi 5 kan, itu bagi 2 kan, klaster 1 ada klaster 2, saya masuk klaster 1 kan, dengan Pak Rustam dan Bu Kurnia. Dan klaster 2 tinggal Pak Roy dan Bu Tifa. Nah yang ribut-ribut sekarang P21 kejaksaan itu balik lagi itu klaster 2 sebenarnya. Itu bahkan kita belum mendengar klaster 1 sudah dikejaksaan kan. Jadi itu beda lagi sebenarnya. Beda lagi. Saya pikir semuanya sama. Jadi beda lagi, walaupun di media itu seperti semua P21 semua tersangka. Ya karena kemarin yang ditanyakan Pak Roy ya soal Pak Roy. Itu Roy CS ini bisa dianggap semua kan. Padahal yang klaster 1 belum pernah diajukan ke kejaksaan, belum pernah dikembalikan gitu. gitu. Belum. Berarti
yang Yang ramai dulu itu klaster 2 doang yang klaster 2 gitu, tapi kita semua berjuang bersama konteksnya dalam hal ini kan, bukan berarti karena klaster 1 belum diajukan tenang aja biar aja, nggak bisa. Kita berjuang bersama karena sedang ingin membuktikan tentang status ijazah Joko Widodo palsu dan tidak, dan dibuat di mana palsunya itu. Oh gitu ya, ini menarik Bang. Karena Abang tadi, saya pikir juga begitu Bang, semuanya Bang tadi yang bahkan yang di kan waktu itu dan dari kejaksaan dikembalikan, akhirnya dipanggil lagi itu saksi-saksi itu yang dibutuhkan. Itu yang klaster 2. Klaster 2. Klaster 2. Iya, belum ada berita gitu, belum ada berita dari pihak Polda bahwa klaster 1 sudah diserahkan ke kejaksaan. Belum ada. Oh, itu seharusnya ada surat ke Bang Ya, Rizal atau gimana? istilahnya sekurang-kurangnya dia mengumumkan dulu kan, gitu. Seperti yang dulu lah, yang klaster Pak Roy dan Tifa gitu. Itu yang disampaikan ke publik, dan itulah yang telah disampaikan ke kejaksaan, dan itu yang oleh kejaksaan dikembalikan. Jadi nggak ada belum klaster 2, klaster 1. Kalau begitu Bang Rizal, ini mungkin terakhir ya. Apa harapannya Bang Rizal? Saya sebenarnya juga apa ya? Ini kan secara tidak langsung ini tetap menyusahkan rakyat ini gara-gara kasus ini. Karena Bang Rizal, Pak Roy, Dokter Tifa, Bu Kurnia, Bang Ustaz nggak bisa umroh, nggak bisa haji, kemudian tiap minggu harus ke sini. Nah ini kan perlu ongkos juga nih. Dari Bandung jauh-jauh, minimal harus travel kalau dari Bandung pulang. Nah ini harapannya apa Bang Rizal? Ini kalau kita lihat, ini kan ada yang bisa kita harapkan kan kekuasaan ya. Kekuasaan berlaku adil lah terhadap peristiwa ini, dan kita lihat belum ada tanda-tanda itu. Nah kalau Bang Rizal sendiri harapannya seperti apa, dan buat masyarakat yang melihat ini gitu Bang Rizal, apa pesannya? Saya kira dua hal ya, Bang Abu ya, Bang Arif, dua hal. Yang pertama adalah karena ini dokumennya sudah ada di pihak Polda, Polda Metro, gitu, tidak di tangan lagi Jokowi. Gitu. Maka sekarang beban itu ada penginformasian di Polda Metro. Jadi Polda Metro harus mengumumkan kepada publik gitu tentang hasil uji forensik yang lengkap, yang siap menantang siapa saja gitu kan, untuk bisa membuktikan lain dari dokumen yang sudah dia periksa. Dan ini nggak ada gitu kan, bagaimana bisa orang publik yakin, bagaimana publik bisa percaya tentang keaslian. Emang lembaga penegak hukumnya yang sudah memegang dokumen tidak pernah mengumumkan tentang hasil uji forensik yang lengkap, yang komprehensif, yang transparan segala macam. Itu sebenarnya selesai gitu kan, itu harusnya ia lakukan gitu. Biasanya kalau di dalam kasus-kasus tertentu adalah kejahatan misalnya, kan alat-alat bukti diperlihatkan. Celurit dulu waktu ingat kilometer 50 Pak Abu ya. Celurit diperlihatkan, samurai diperlihatkan gitu kan, bahkan hal-hal pistol diperlihatkan begini-begini. Itu ditunjukkan alat bukti, ini disembunyikan. Padahal ada banyak banget alat bukti. Ada banyak alat bukti. Nah makanya di KIP kan ditanyakan itu sekarang, mana alat buktinya? Tunjukkan dong secara transparan, publik harus tahu gitu. Jangan nanti ujung-ujung dihukum banyak orang gitu kan, dengan pembuktian yang manipulatif misalnya gitu. Nah itu caranya itu kan. Harapan kita sebelum ke kejaksaan, sebelum proses pengadilan, pihak kepolisian bisa secara transparan menunjukkan ini hasil uji forensik kami, gitu. Ini asli, asli pakai swab ya, asli identik gitu kan. Jadi harus bisa sampai ke situ. Karena selama ini belum ada itu. Termasuk yang Barreskrim waktu itu menghentikan penyelidikan itu belum bisa menyatakan asli, masih identik. Dan jangan lupa ini, sampai terakhir kemarin Irwasu masih bikin surat ke TPUA bahwa prosesnya masih menunggu dari Barreskrim laporan. Jadi yang disebut gimana Bang? Kemarin kapan Bang?
waktu sebelum TPU dibubarkan. Oke. Makanya sekarang kan nggak bisa TPU mengakses. Sebelum dibekukan. Sebelum dibekukan, Sebelum ya. dibekukan itu terakhir itu surat Irwasum ke TPU, ke saya juga, ke Agam gitu kan. Itu menyatakan kami sedang memproses dan menunggu hasil dari Bareskrim laporannya. Berarti belum berhenti. Terus yang kedua, TPWA melaporkan kan ke Bareskrim soal Propam, ke Propam. Ke Propam ya. Bahwa Juhandani itu, ya, Juhandani itu, gitu kan, Raharjo itu melakukan obstruction of justice. Itu dia menghalang-halangi proses pembuktian. Maka Propam harus bergerak. Propam belum merespon itu. Jadi ada Propam belum merespon, Irwasum masih bikin surat, itu Bareskrim. Jadi kalau kita sekarang mengajukan Dumas baru memperkuat itu sebenarnya. Ya. Dari dulu soal tadi masih bukti-bukti, sekarang sudah ke yang lebih lanjut gitu. Itu jadi satu tuh harapan kita. Harapan kedua ya tentu kepemimpinan kekuasaan. Pak Prabowo nggak boleh ikut campur jelas, tapi dia bisa memerintahkan Kapolri, gitu kan, untuk melakukan penyidikan secara transparan, profesional, presisi. Gitu dong harusnya nih, gitu kan, jangan ditutup-tutupi. Sehingga rakyat tidak dibuat bingung. Sekarang ini karena kebijakan kekuasaannya juga tidak jelas, ya rakyat yang bingung. Ini sama dengan mengorbankan rakyat ini. Itu jadi Prabowo yang tidak tegas dalam konteks ijazah palsu ini juga menyebabkan rakyat susah. Rakyat bingung, rakyat gelisah. Saya kira itu adalah dosa politik itu. Dosa politik ya Bang. Iya, saya kira ini harapan. Dan harapan kepada masyarakat, pantau terus peristiwa ini. Skandal besar ini. Ini skandal nasional, bahkan skandal internasional. Masa selembar kertas bisa merusak tatanan. Oke. Gitu. Saya kira masyarakat, rakyat bangsa Indonesia, ayo perhatikan terus-menerus tentang skandal luar biasa di negeri yang namanya Republik Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Bang Rizal Fadilah. Teman-teman semua, inilah Bang Rizal Fadilah hari ini Senin tanggal 8 Juni 2026 dari Polda Metro Jaya dan semakin menegaskan kepada kita bahwa P21 masih belum ada suratnya sampai dengan sekarang. Bahkan klaster 1 pun masih belum jelas sudah dikirim atau belum ke kejaksaan gitu ya teman-teman ya. Itu klarifikasi dari Bang Rizal. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oh lanjut ya. Baik teman-teman masih lanjut nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBG Mas Bahlil ganteng gitu. itu. Ya Bang Rizal. Ya. Kemarin ada berita yang mengalihkan perhatian banyak publik ya. Tiba-tiba malam hari kepala MBG Pak BGN. Iya, kepala BGN Pak Dadan dipecat oleh Pak Prabowo. Pagi harinya langsung didatangi kejaksaan, langsung diperiksa, langsung jadi tersangka. Ini akibat dari kasus tersebut semua perhatian publik ke sana kan. Sudah perhatian soal kunjungan ke luar negeri, soal pernyataan Pak Teddy, udah lupa semua. Nah di samping itu juga sekarang ada penggantinya Bu Nani. Nah Bang Rizal melihat kasus BGN ini sebenarnya seperti apa ini Bang Rizal, kerangkanya Bang Rizal, silakan. Ya, BGN ini kan awalnya jelas adalah programnya Jokowi. Oke. Ya kan, sehingga kerangka Bukan program Pak Prabowo. Kalau ada perpres ya kata presidennya berkaitan dengan MBG ini, itu Jokowi di masa Jokowi akhir lah, ya gitu. Yang kita semua tahu siapa dan gaya apa Jokowi, gaya pencitraan, gaya pura-pura populis,
gitu kan, merakyat dan sebagainya, tapi semuanya kan bohong. Oke. Gitu, desain dibangun oleh gaya gitu. Kayak populis ya. Nah, ini ketika dia sudah selesai, ini dikasihkan PR itu ke Prabowo. Oke. Prabowo juga berpikir tentang kepentingan-kepentingan politik, gitu, termasuk kepentingan politik ingin memperpanjang kekuasaannya nanti. Nampaknya ini polanya strategis, gitu. Gaya Jokowi bisa diadopsi, gitu. Maka dijadikanlah pola program yang merakyat tadi oleh Prabowo. Dulu Jokowi hanya menganggarkan 71 triliun gitu untuk ini, gitu kan, sampai tuntas. Tapi sekarang sudah 700 triliun lebih, jadi lebih besar lagi pemborosannya dalam prakteknya, gitu kan, MBG ini. Oleh karena itu, menurut saya ini desain pencitraan, gitu. Jadi skemanya skema pencitraan, bukan skema untuk kepentingan rakyat. Dan terbukti, gitu kan, hal-hal yang bisa merusak juga kepentingan rakyat itu sendiri, keracunan dan sebagainya, itu kan tidak ditindaklanjuti dengan benar di bawahnya. Kan enggak, dianggap masih kecil 0,0%. Iya kan, bagaimana itu menyangkut bahaya nyawa itu, gitu. Makanya itu tidak bisa melihat skema apa ini, skema pencitraan. Gitu, menurut saya. Ternyata juga dalam skema itu ya pasti akan berakibat. Semua pencitraan yang tidak serius pengerjaannya akan ada efek. Efeknya terjadi korupsi. Sehingga MBG ini adalah program pemborosan satu. Yang kedua, program untuk memudahkan para pejabat atau mereka yang terlibat korupsi. Dan itulah yang kemudian terbukti, gitu. Yang akhirnya tidak bisa lagi ditutupi. Kasus Dadan, kasus Pusung, atau Sony Sanjaya, gitu kan. Ya terpaksa, makanya kata Prabowo, saya berat katanya untuk melakukan ini. Ya iya dong, gitu kan. Tapi dia lupa bahwa memang itu juga bukan hanya soal 3 orang ini. Terus ini ke bawah karena sistem korupsinya sudah dibangun. Domino ya Bang. Itu, ini sistem korupsinya sudah ke bawah ini. Nggak bisa selesai dengan para pejabat tingkat tingginya saja. Ya gitu. Belum lagi nanti penggantinya Nanik yang rame lagi kan, dimasalahkan juga. Dia punya reputasi yang tidak bagus juga. Apa itu gitu. Bang? Yang tadi disampaikan Sony Sanjaya, kata dia terima kasih hadiahnya. Maksudnya adalah oh jangan-jangan semua ini kebagian yang kemarin-kemarin itu. Kan dia wakil ketua yang sama. Itu. Jadi hanya ya kenapa kami jadi korban gitu kan, kami diberi hadiahnya seperti ini gitu. Anda kok nggak apa-apa, bisa saja kan. Makanya dia minta Kejaksaan Agung memeriksa Nani Esdayang. Minta ini Sony Sanjaya gitu kan, minta diperiksa juga melalui Elza Sarif ya. Gitu kan kuasa hukumnya. Berarti untuk di lingkaran elitnya saja bermasalah, belum ke bawahnya ini. Makanya ini proyek gagal, dan proyek nggak penting gagal, yang penting pencitraan gitu, bahwa Prabowo yang sebelumnya Jokowi itu telah melakukan program-program kerakyatan gitu, memperhatikan rakyat. Padahal tuh perhatian palsu gitu. Bahkan akhirnya duit rakyat gratis saja palsu, kata siapa itu ya, pernah ketua BEM tuh yang Jogja, Tio. Kata dia, ini kan duit rakyat, duit pajak, bukan gratis ini. Gitu. Makanya kenapa makan gratis katanya? Enggak gitu. Contoh tuh bagus juga itu, cerdas anak itu gitu kan. Itu sebagai gambaran awal. Tapi Bang Rizal, kemarin kan Bu Nani nangis-nangis tuh. Katanya dia berjanji tidak akan ada lagi MBG yang membuat keracunan, kata dia. Setelah dia ditunjuk sebagai kepala BGN yang terbaru. Gimana Bang Rizal? Apakah kira-kira itu akan terwujud atau sebaiknya seperti apa sih program BGN ini, MBG ini? Program MBG ini sebaiknya diberhentikan.
Itu kalau berpikir sebaiknya. Oke. Kita Tapi mau soal pernyataannya Bu Nani negara. Soal bahwa pernyataan Bu Nani, kita sudah tahu lah pejabat itu omong-omongnya gede, gitu. Terus itu biasanya menular tuh dari yang paling atas, gitu kan, terus ke bawah. Itu juga siapa? Sani Sanjaya kan? Sani Sanjaya. Atau Dadan Jaya nih. Sebelumnya berantas korupsi, gitu. Dia Hari Korupsi Dunia, saya ucapkan selamat. Maka nggak boleh lagi ada korupsi, selamat berantas korupsi. Teriak begitu, nggak tahu dianya korupsi kan. Jadi memang ini nggak bisa dipercaya para pejabat kita kalau ngomong. Termasuk Nani, jangan dulu percaya sama Nani kalau omongan itu, gitu kan. Karena dia juga kecipratan itu mungkin, gitu kan. Belum lagi sistem korupsinya tadi sudah terbentuk sampai ke bawah. Rata ya Bang ya? Rata. Maka sekarang apa dijamin tidak ada keracunan lagi. Dan jangan lupa juga kan pihak-pihak lawan-lawan politik ini termasuk juga gengnya Solo yang dia punya program awal punya kepentingan kan dengan Gibran. Dia ingin Gibran cepat naik. Caranya bagaimana? Rusak reputasi Prabowo. Gitu kan, dengan merusak reputasi Prabowo, nanti masyarakat akan menyerang Prabowo, Gibran naik. Iya sih. Walaupun bagi kita sebenarnya sudah dari awal, enggak begitu. Prabowo dan Gibran dua-duanya adalah sepaket, gitu kan, harus turun melalui masalah reformasi juga Gibran ya. gitu. Masalah juga, dia lebih bermasalah. Jadi kalau Jokowi saya kabarkan nih mau Jokowi itu nggak pernah atau sedikit omong, tapi banyak bohong. Sedikit ngomong banyak bohong ya. Dan nggak dikerjakan rakyat itu kan, kepentingan rakyatnya nggak ada. Oke. Kalau Prabowo gitu kan, banyak omong, bohongnya banyak, gitu. Prabowo, Gibran nggak pernah ngomong, kemudian bohong tidak tahu, emang ada yang dikerjakan sama dia mah, gitu. Itu bedanya yang ketiga tuh. Makanya tiga-tiganya harus selesai kalau menurut saya. Dengan cara apa? Tangkap, adili Jokowi, makzulkan Prabowo, Gibran. Saya kira ini penyelesaian awal ini, karena seperti tadi konteksnya, gitu kan, antara yang sedikit omong banyak bohong dengan yang banyak omong banyak bohong, dan yang sama sekali tidak ngomong, ya tidak jelas juga apa yang dikerjakannya. Saya kira itu gambarannya. Oke, Bang Rizal Fadila. Tapi Bang Rizal Fadila, Ya. kalau adili Jokowi, maksudkan Prabowo, Gibran, ini kan berarti prosesnya cukup panjang nih Bang Rizal. Saya Gimana itu nanti kira-kira memungkinkan nggak gitu loh maksudnya Ya. di zaman sekarang ini? Saya kira kan mahasiswa sudah mengancam. Oke. Mahasiswa sudah mengancam. Kalau dalam waktu pendek tidak ada perbaikan, kami akan ulangi lagi gerakan reformasi 98. Gitu kan. Jadi akan diulang kembali gerakan itu. Artinya reformasi jadi dua. Gitu kan. Mahasiswa akan bergerak kembali, dan juga rakyat atau masyarakat yang sudah baca kondisi sekarang ikut akan bergerak, gitu kan, sehingga jadi cepat. Oke. Gitu. Jangan mengikuti pola-pola yang Jadi non parlementer ibaratnya. ya sebutnya non parlementer, Non-parlementer. gerakan rakyat semesta. Itulah jadi people power. People power. Jadi yang bisa menyelesaikan ini hanya people power. Tanpa people power ini kelihatannya gradual penyelesaiannya nggak bisa. Karena sistemnya sudah begitu kuat, KKN-nya sudah begitu luar biasa, ini lebih daripada KKN zaman Soeharto ini. Gitu kan, jadi ketika reformasi dimanfaatkan betul gitu kan oleh oligarki itu untuk ber-KKN dia, dan akhirnya luar biasa keadaan ini. Nggak bisa hanya ganti orang dengan satu gerakan rakyat untuk melakukan perubahan gitu. Tinggal pilihannya mau linier mau unlinier gitu kan, dengan pola perubahan gerakan rakyat ini. Oke, menarik ya. Menarik ya. Jadi ada kalimat people power, ada gerakan rakyat semesta. Ya kita berharap tentu dengan adanya suara-suara dari masyarakat termasuk Bang Rizal Fadila ini, pemerintahan sadar ya, menyadari kesalahannya dan segera bertobat dengan menghentikan program ini. Ya, Berhentikan saja, karena
kita kepercayaan terhadap program ini sudah minus gitu. Bukan Ya, ya. Tapi kalau rakyat udah nggak percaya mau apa? Mau dilanjutkan terus. Nah, ganti pemain ya ganti yang korupsi doang Yang nanti. tadi ya korupsi. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Rizal. Sama-sama, Fadilah Bang atas Abu, Bang waktunya. Ali.